Sebelum kita memulai segala hal, termasuk bisnis ataupun jualan, kita harus punya tujuan dulu. Kenapa? Karena dengan tujuan, kita jadi bisa membedakan yang mana gangguan dan yang mana jalan utama. Kebayang nggak kalau kita ke Jakarta, kita nggak ada tujuannya? Atau kebayang nggak kalau kita bepergian, tapi kita tidak menentukan kemana kita mau pergi? Biasanya gimana? Pasti kalau kita lihat-lihat sesuatu di pinggir jalan menarik, kita pasti mampir, kita pasti belok, kita pasti berlama-lama di jalannya sehingga nggak keburu sampai. Tapi kalau kita punya tujuan, kita jadinya punya arah. Kalaupun ada hal yang menggoda kita untuk mampir, setidaknya itu tidak akan membuat kita tersesat semakin jauh. Setidaknya cuma mampir, inget loh, kita punya tujuan. Akhirnya kita jalan lagi dan jalan lagi. Jadi nggak ada yang bisa memecah fokus kita. Apalagi kalau tujuannya sangat-sangat jelas. Dan saran saya, untuk membuat sebuah tujuan, pastikan tujuan itu menciptakan dua hal. Pertama, tujuan itu membuat Anda ingin bergerak. Dan tujuan itu membuat Anda tidak mau berhenti bergerak. Nangkep nggak maksudnya? Jadi tujuan itu harus menggerakkan kita. Jadi harus super kita inginkan. Tapi jangan juga tujuan itu cuma membuat kita pengen. Karena keinginan itu bisa menjadi sebuah hal yang nantinya bikin kita kecewa. Atau kok gini sih jadinya nggak sesuai yang aku mau. Makanya nggak hanya tujuan itu harus yang membuat kita bergerak, tetapi tujuan itu juga harus membuat kita tidak mau berhenti bergerak. Apa itu? Itu adalah sebuah painfulness. So, kita tulis di sini. Kita harus punya tujuan. Bapak Ibu punya tujuan apa yang membuat Bapak merasa saat itu terjadi, Bapak sangat suka, Bapak Ibu sangat bahagia. Tapi kalau itu tidak terjadi atau terlambat untuk terjadi, Bapak Ibu merasa sedih yang teramat sangat sehingga Bapak tidak mau berhenti bergerak sampai tujuan itu terlaksana. Contoh, saya umroh haji ortu. Umroh haji ortu. Bagi saya membayangkan saat ini terjadi, betapa bahagianya saya. Melihat mereka mencium Hajar Aswad, melihat mereka menangis di hadapan Ka'bah. Tapi, kalau ini tidak benar-benar terjadi, saya akan menyesal seumur hidup. Karena saya nggak pernah tahu siapa yang mati duluan. Dan saya berharap sebelum saya mati atau mereka duluan, saya sudah bisa mengabulkan satu tujuan ini. Dan saya benar-benar sepertinya tidak akan ridho, tidak akan rela apapun yang terjadi. Meskipun saat itu terjadi, saya akan tetap mengimani qadanya Allah. Tapi saat ini saya membayangkan ini, saya harus segera menjadikan ini nyata. Saya nggak bisa berlama-lama, saya nggak boleh membuat saya berhenti. Tujuan ini tidak boleh membuat saya berhenti bergerak. Dan tujuan ini jelas membuat saya ingin bergerak. Lalu apa lagi? Bayar utang keluarga. Ada utang orang tua, ada utang saya sendiri karena suatu musibah yang pernah terjadi dalam hidup saya. Saya nggak mau mati bawa utang. Ini adalah sebuah painfulness yang ultimate. Kenapa? Karena implikasinya akhirat. Implikasinya neraka atau surga ini. Jadi ini tujuan yang membuat saya mau bergerak. Karena saat saya pleasure-nya, kenikmatannya, saat saya bisa membayar utang, pasti leganya luar biasa. Tapi saat saya nggak bisa bayar utang, tapi saya mati duluan, saya yakin saya akan sangat menyesal, semenyesal-menyesalnya. Sehingga saya tidak akan pernah kehilangan semangat untuk berhenti mencapai tujuan ini. So, tujuan harus Bapak Ibu juga tetapkan dalam kehidupan Bapak Ibu, kehidupan saudara-saudara sekalian, biar Bapak Ibu punya
arah yang jelas, sehingga apapun yang menggoda kita di jalanan tidak membuat kita tergiur atau terlena. Kalaupun harus terlena, biasanya kita cepat move on. Ingat, kita punya tujuan yang lebih mulia daripada ini. So, gas lagi, dan gas lagi. Gitu ya Bapak Ibu, silahkan buat tujuan spesifik Anda, biar Bapak Ibu mau bergerak dan Bapak Ibu tidak mau berhenti bergerak. Oh ya, ada satu sedikit cerita untuk membuat materi ini lebih tergambar. Jadi pernah terjadi, ini fiksi sebenarnya, tapi anggap aja nyata. Pernah satu terjadi, biar Bapak benar-benar nempel ini materinya. Pernah satu terjadi, ada sebuah seminar yang mana MC-nya ngasih giveaway. Dengan syarat, Bapak Ibu semuanya, ini ada anduk lembab, bukan basah. Anduk lembab yang tadi siang saya gunakan untuk cuci muka. Bukan buat mandi, kalau buat mandi bisa basah ya. Ini buat cuci muka aja. Dan siapa yang bisa memeras anduk ini sampai menetes air di bawah, saya nanti kasih tisu di bawah, kalau menetes langsung ketahuan. Siapa yang bisa membuat anduk ini meneteskan air, akan kami berikan 2 juta rupiah. Wah, ada satu bapak-bapak angkat tangan. Saya Mas, saya mau coba. Bapak-bapak gede, keker, berotot. Dia peres sampai hampir sobek, enggak netes-netes. Kenapa? Karena cuma lembab, bukan basah. Dia meres terus. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, dia menyerah. Lalu ada lagi. Padahal tadi bapak-bapaknya udah ditepuin tangan, tetap nggak jadi. Tetap nggak berhasil. Ada satu ibu-ibu, bahkan boleh dibilang nenek-nenek, sudah cukup rentah, tubuhnya kurus, mukanya sudah keriput, angkat tangan, saya boleh coba. MC pasti bilang, boleh Bu, meskipun di raut mukanya terlihat, memang bisa ini orang. Dan orang lain pun melihat dia nggak tepuk tangan seperti pas bapak-bapak tadi yang maju. Akhirnya ibu itu tetap maju dan dia coba terus seperti bapak-bapak tadi, ngotot, meringis-meringis. Akhirnya setelah 10 menit dia ternyata tidak berhenti mencoba. Terus semuanya cuma ngelihat, bengong, emang bisa ya. 20 menit ibunya tetap coba. Udah keringetan, udah ngos-ngosan, 30 menit ibunya tetap belum meneteskan satupun air. Akhirnya di menit ke 60, berarti 1 jam dia memeras baju itu, sampai hampir pingsan, dia bisa meneteskan air ke bawah. Dan tahukah Anda, yang tertetes itu bukan air dari handuk itu, tapi air dari keringat beliau. Tapi janjinya apa? Saat ada yang menetes di bawah, dan menetesnya lewat si anduk itu, maka tetap akan dikasih 2 juta. Akhirnya semuanya tepuk tangan bersorak, dan ibu itu diwawancara sama MC-nya. Ibu, kenapa sebegitu gigihnya Anda mencoba? Mas, Bapak itu tadi maju, seperti saya juga maju. Kenapa? Karena ada iming-iming duitnya, Mas. Tapi Bapak itu berhenti bergerak, karena dia nggak punya painfulness yang membuat dia mau berhenti bergerak. Tapi saya, Mas, saya udah datang ke sini, meninggalkan cucu saya yang sedang sakit, dan saya berjanji pulang harus bawa uang untuk berobat. Sehingga dia tidak berhenti bergerak sampai tujuannya selesai. Nah, semoga cerita ini bisa terekam dalam memori teman-teman, sehingga kalau Bapak Ibu mau berhenti bergerak, ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, kita nggak boleh berhenti bergerak, karena kita punya tujuan mulia yang sangat besar, yang harus tercapai, tidak boleh tidak. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya.